Halo Om, Tante, Opa, Oma. Nah, tidak terasa kita sudah merayakan tahun baru Cina lagi ya. Kita sudah merayakan Imlek lagi di tahun 2021 ini. Namun saat ini kita merayakannya secara berbeda. Kita merayakan Imlek ini di tengah-tengah masa pandemi. Tetapi sekalipun kita merayakan di tengah-tengah masa pandemi, izinkan saya mengucapkan Kyonghi dulu, sekalipun Kyonghi-nya lewat virtual ya. Nah, sebelum kita bersama-sama mulai kalam kita pada saat ini, mari kita bersama-sama berdoa. Pemeliharaan Tuhan kami tetap rasakan di tengah-tengah kehidupan kami yang saat ini serba tidak menentu. Pemeliharaan Tuhan pun kami rasakan melalui kehadiran sahabat-sahabat kami yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan pengharapan dan menambah sukacita kami dari waktu ke waktu. Pemeliharaan Tuhan pun kami tetap rasakan ketika kami mampu untuk tetap menumbuhkan iman kami, memelihara perkembangan iman kami melalui setiap sarana dan prasarana yang Engkau hadirkan di tengah-tengah kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kami mengimani, kami akan dikuatkan, kami akan disegarkan sehingga kami memiliki semangat baru di dalam kami menempuh perjalanan hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memberikan kehidupan kami. Amin. Nah, Om, Tante, Opa, Oma, dan teman-teman sekalian, merasa ada yang aneh di malam Xinjia ini bagi yang merayakan? Ya, tentunya ada perasaan sedikit kosong, sedikit sepi karena biasanya kita Imlek berkumpul bersama dengan keluarga kita, bahkan kita pun berkumpul dengan keluarga besar kita saling berkunjung ke rumah saudara kita, lalu kemudian kita makan bersama, menikmati malam ini dengan suasana yang hangat, menikmati malam dengan suasana yang penuh canda tawa. Kita kumpul-kumpul bersama. Nah, tapi ada juga orang yang biasa-biasa saja. Ya sudah, nggak bisa merayakan Imlek dengan kumpul-kumpul, ya nggak masalah. Ada juga yang kumpulnya tidak hanya sama keluarga besar saja, tetapi juga mengundang semua teman-temannya untuk datang berkumpul ke rumahnya. Nah, kalau sudah mengalami Imlek di masa pandemi seperti ini, pasti rasanya akan sangat-sangat hampa ya. Bagi teman-teman yang saat ini belum bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudaranya ataupun keluarganya, apa rasanya ketika kita melihat ada teman kita yang bisa berkumpul bersama dengan keluarganya? Apa yang kita rasakan ketika kita tidak bisa berkumpul, tapi teman kita bisa berkumpul dan makan bersama? Ada perasaan mungkin kecewa, ada perasaan iri, ada perasaan marah, ada pikiran buruk, ada kecurigaan. Apa respon kita? Apakah kemudian kita mengungkapkan rasa tidak suka kita ketika kita melihat ada keluarga yang mungkin bisa berkumpul melalui status di medsos? Nah, maka dari itu tema yang akan kita renungkan bersama pada saat ini adalah hospitality versus hostility. Di mana melalui tema ini kita akan diajak bersama merefleksikan keramah tamahan yang nampaknya mulai berkurang di masa-masa pandemi. 1 tahun kita berjuang bersama, bergumul bersama di masa pandemi, apakah ada yang berkurang? Jika saya mencermati, keramah tamahan kita ini mulai berkurang dan justru yang nampak adalah hostility. Apa itu hospitality? Apa itu hostility? Mari kita bersama-sama melihat. Hospitality ini sebenarnya kalau dirunut jauh ke belakang, ini merupakan dan berasal dari kata hospes, yang artinya tuan rumah. Namun di sisi yang lain juga bisa berarti tamu. Hospes ini juga jika ditarik lagi ke belakang merupakan dan berasal dari kata hostis, yang berarti orang asing atau seseorang yang kita pandang sebagai pribadi yang bisa mengancam.
Nah, jika kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani, muncullah kata philoxenia, yaitu kasih persahabatan, dan xenos ini adalah orang asing. Artinya, orang asing yang semula punya potensi, punya kemungkinan untuk menjadi musuh atau orang yang membahayakan kita, kita diajak untuk menyahabati mereka, membuka ruang keramah tamahan untuk mereka. Saudara-saudara, kalau kita berefleksi bersama, pandemi ini mengubah segala sesuatunya. Makna relasi sosial yang selama ini dipahami, itu semuanya dijungkir balikan, semuanya diubah logikanya oleh pandemi ini. Hostilitas ataupun hospitalitas ini bisa menjadi tantangan harian dan keduanya seolah-olah saling menyatu satu dengan yang lainnya sehingga menjadi tidak jelas lagi maknanya. Dan cara berpikir kita yang lama pun sudah terbalik-balik semuanya. Contoh, relasi sosial yang dahulu bersifat ramah adalah ketika orang mengajak bersalaman. Ketika saya misal sebagai pendeta bertemu dengan Bapak Ibu dan saya tidak memberikan salam, maka saya akan dianggap, oh orang ini adalah orang yang tidak ramah. Lalu kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara bisa punya pikiran yang curiga. Jangan-jangan dia benci sama aku. Jangan-jangan dia tidak suka sama aku. Ketika dahulu saya tidak memberikan salam, saya dianggap orang yang tidak ramah, orang asing yang tidak mau membuka diri. Tetapi di masa sekarang justru ketika saya memberikan salam, saya bisa jadi akan dianggap orang yang sangat-sangat tidak ramah dan mengancam kehidupan. Saya akan dianggap orang yang tidak tahu etika. Bayangkan ya, semuanya sekarang sedang terbalik. Dahulu salaman dianggap ramah, sekarang salaman dianggap menjadi tidak ramah. Dahulu kalau hanya memberikan salam dari jauh itu tidak ramah, tetapi sekarang memberikan salam dari jarak jauh itu justru bisa menjadi sebuah bentuk keramah tamahan. Nah, contoh lain lagi. Bila dulu ada jemaat lansia yang tidak bisa ke gereja, maka pihak gereja pun akan berupaya sekuat tenaga untuk memberikan antar jemput sehingga lansia ini bisa datang beribadah ke gereja, bisa bersekutu ke gereja. Dan sifat seperti ini adalah sifat yang sangat ramah dari gereja untuk jemaatnya. Tetapi di masa sekarang keramah tamahan ini justru diberikan dalam bentuk yang berbeda. Ada salah satu gereja di mana saat itu pendetanya berbagi cerita kepada saya. Ada jemaat lansia yang datang dalam kondisi yang sedang kurang enak badan, lalu akhirnya dengan berat hati, karena begitu mencintai jemaatnya, pendeta ini bersama dengan penatua menghantarkan lansia ini untuk pulang dan tidak diizinkan untuk beribadah. Bukankah ini sesuatu yang kebalikan? Dulu justru kita sebisa mungkin mengajak lansia ke gereja sebagai bentuk keramah tamahan. Sekarang ada gereja yang karena begitu mencintai dengan keramah tamahannya harus menghantarkannya pulang. Ini sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Dahulu juga misalnya Imlek gitu ya, Cynthia, orang tua kalau bisa mengajak anaknya pulang, ayo pulang makan bareng sama papa mamah di rumah. Sekarang justru orang tua berpesan, kamu kalau bisa nggak usah pulang dulu ya, daripada bawa-bawa virus. Dulu kalau tidak pulang dianggap tidak ramah, kalau pulang ramah. Sekarang kalau pulang justru dianggap tidak ramah dan kalau tidak pulang itu justru ramah. Tentu pertanyaannya yang patut kita renungkan adalah apakah masa pandemi ini mengubah makna keramah tamahan? Apakah pandemi ini mengurangi keramah tamahan dan cinta kita? Dan kemudian yang muncul justru permusuhan, rasa saling curiga, ujaran kebencian. Apakah juga di masa PSBB yang diperpanjang ini kita menjadi kurang ramah? Dan juga kita menciptakan permusuhan. Kita lihat saja buktinya di Facebook. Di Facebook
Di masa-masa PSBB seperti ini, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, dan juga WhatsApp, banyak sekali ujaran kebencian. Masa PSBB justru memunculkan hostility, permusuhan satu dengan yang lainnya. Ada orang yang berjualan malam-malam, ada orang yang makan malam-malam difoto, lalu kemudian diberi status. Orang seperti ini nih yang tidak bisa memberi contoh kapan pandemi mau berakhir. Orang-orang yang tidak sadar diri. Apakah orang yang menulis status seperti itu tidak sadar bahwa sebenarnya mereka yang berjuang di malam hari, mereka sedang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Mereka tidak keluar, mereka hanya diam di rumah saja, itu juga bertaruh nyawa. Mereka keluar juga bertaruh nyawa. Mereka keluar ada resiko terpapar COVID, mereka di rumah saja, mereka ada resiko kelaparan dan dikejar-kejar oleh utang yang tidak bisa mereka bayar. Ini situasi-situasi yang justru sangat-sangat penuh dengan nuansa permusuhan. Dalam story-story baik di Instagram maupun WhatsApp, ada juga ujaran-ujaran kebencian yang ditunjukkan lewat video story, lalu kemudian video itu menggambarkan ada orang-orang yang sedang berjualan di malam hari, lalu kemudian diberikan judul juga, orang ini tidak membantu negara dalam menjalankan PSBB. Kapan pandemi mau berakhir? Lalu kemudian disebar, lalu kemudian ada banyak orang juga mendukungnya dengan ujaran kebencian. Oh iya pantesan, memang orang-orang tidak berpendidikan. Oh memang orang-orang seperti itu justru menciptakan kerusuhan di tengah bangsa. Sudah tahu bangsanya lagi seperti ini masih saja nekat jualan. Coba dong tahan diri sedikit. Betul. Bicara itu mudah, tetapi kita tidak ada di posisi mereka. Dalam WhatsApp pun yang terjadi justru status-status ataupun pesan-pesan yang menunjukkan berita-berita menakutkan. Betul memang angka COVID ini meningkat, tetapi kita juga perlu lihat data yang lain bahwa angka kesembuhan pun juga bertambah. Namun angka kesembuhan yang bertambah ini hampir tidak pernah diekspos. Yang diekspos setiap saat adalah berita-berita yang negatif. Berita-berita yang mencemaskan. Angka positif COVID-19 itu berita tidak bohong. Itu berita betul. Tetapi ayo kita mengimbanginya dengan cerita-cerita di mana banyak teman-teman kita yang terpapar COVID namun juga sembuh. Kita bisa kumpulkan cerita-cerita semacam itu untuk menambah harapan kita. Apes-apesnya dan jangan sampai terjadi. Kalaupun sampai ada yang terkena, ketika kita mendengar ada cerita orang-orang yang berjuang dan sembuh, itu menambah harapan kita. Sama-sama kita mengetik status di media sosial, kenapa kita tidak menggunakan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk mengungkapkan sesuatu yang positif, sesuatu yang bersifat ramah, sesuatu yang bersifat dukungan. Saya prihatin ketika beberapa waktu lalu muncul video yang sangat-sangat berisikan ketidakramahan dan bahkan suasana yang penuh dengan kebencian dan curiga. Inilah videonya. Yuk kita lihat sama-sama. Loh, kamu bawain ngatur pemerintah apa? Bukan. Lah ngapain, Pak? Lah kenapa kok nggak boleh di video, Pak? Orang bawa sana. Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya melabrak pemilik warung makan Rabu malam lalu dan viral di media sosial. Bupati memarahi pedagang yang masih buka di atas jam 7 malam, padahal sedang dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Bupati melakukan sidak lantaran warung makan kerap dirazia petugas namun tetap nekat buka. Pedagang protes pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat membuat kehilangan pemasukan. Pedagang keberatan harus tutup jam 7 malam padahal warung baru buka sore hari. Kita sudah lihat videonya. Betul-betul mengerikan. Yang satu tidak mau mendengarkan yang lain dan menuduhnya dengan berbagai hal, bahkan tidak memberikan solusi. Apakah yang mengeluarkan ujaran kebencian seperti itu paham? Di posisi penjual mungkin tidak paham. Apakah segala sesuatu hanya dilihat dari
aturan secara letterleks? Apakah tidak melihat konteks? Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kalimat dari Henry Nouwen. Henry Nouwen berujar demikian. Gerakan dari hostilitas ke hospitalitas sangat tidak mudah. Namun meskipun demikian keadaannya, praktik hospitalitas harus tetap dilakukan dan dilatih dalam hidup orang percaya, karena hospitalitas adalah panggilan Kristiani. Usaha keras diperlukan untuk mengubah hostis menjadi hospes, guna menciptakan ruang bebas dan tanpa takut bagi orang lain untuk membangun persaudaraan secara penuh. Itu yang diharapkan dari gerakan dari hostility ke hospitality, dari permusuhan ke gerakan keramah tamahan, menciptakan ruang bebas, ruang yang mampu untuk membawa semangat pengharapan kepada orang lain dan menimbulkan rasa saling percaya dan membangun persaudaraan. Kita mau lihat bersama bagaimana Yesus meneladankan bentuk keramah tamahannya. Lukas 19 ayat 5 sampai dengan yang 10. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kalau kita lihat dalam kisah ini, inisiatif keramah tamahan itu justru muncul dari Yesus. Pertama kali Yesus yang menawarkan. Yesus justru menawarkan dirinya agar bisa diterima oleh Sakeus. Yesus ini kan orang suci. Orang melihat Yesus sebagai anak Allah. Tetapi yang merupakan anak Allah pun justru menawarkan dirinya agar diterima oleh orang yang dipandang berdosa. Logikanya agak aneh ya. Orang yang dipandang sangat baik, orang yang dipandang sebagai sosok beragama dekat dengan Allah, justru dialah yang menawarkan dirinya untuk bisa diterima oleh orang yang dipandang berdosa. Sakeus adalah orang yang menjadi korban dari hostility, korban dari suasana-suasana yang penuh dengan kecurigaan. Banyak ujaran kebencian tentang Sakeus. Sakeus adalah orang yang dipandang sangat hina di mata masyarakat. Yesus justru memberikan keramah tamahan itu kepada Sakeus. Sasaran keramah tamahan diberikan untuk Sakeus. Bukan untuk orang-orang yang mulutnya hanya asal berbicara. Dan akhirnya kita bisa lihat bersama keramah tamahan Yesus itu ditunjukkan secara konkret dengan cara Yesus tidak curiga. Kalau Yesus curiga bisa jadi, aduh jangan-jangan Sakeus ini hanya mencari muka di depanku. Jangan-jangan aku nanti dimanfaatkan oleh Sakeus. Jangan-jangan Sakeus mau mencari perlindungan dari aku. Tetapi ternyata Yesus tidak memiliki perasaan curiga. Yang Yesus berikan adalah keterbukaan, ruang persahabatan, ruang cinta kasih untuk Sakeus. Yesus juga tidak mengeluarkan ujaran kebencian kepada Sakeus seperti yang dilakukan oleh banyak orang di depan Sakeus. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Bukankah itu kalimat yang menimbulkan kebencian dan menciptakan permusuhan? Dan akhirnya ketika Yesus memberikan keramah tamahannya, ada sebuah perubahan. Sakeus tidak lagi mengalami ketakutan, Sakeus mengalami kebebasan dari harta benda yang selama ini begitu dicengkeramnya begitu kuat. Dan kita bisa lihat bersama. Sakeus justru berkata, "Ini aku mau kasih semuanya, bahkan jika ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat." Ada sebuah perubahan karena keramah tamahan yang diberikan Yesus, yang dibangun oleh Yesus untuk Sakeus. Dan yang dilakukan oleh Yesus ini menjadi sebuah gambaran secara nyata dan tamparan untuk masyarakat di saat itu. Ini loh,
sebuah gerakan menggeser hostilitas menuju ke hospitalitas, menggeser gerakan permusuhan menjadi gerakan yang penuh dengan keramah tamahan. Apa yang bisa kita lakukan di masa sekarang dari teladan yang diberikan Yesus saat itu? Masa seperti sekarang ini, mari hilangkan segala bentuk kecurigaan, pemaksaan kehendak kita untuk orang lain. Karena kita tidak pernah tahu apa yang dialami dan dirasakan oleh orang lain di masa PSBB seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan dukungan. Hilangkan ujaran kebencian terhadap berbagai pihak yang tidak mampu untuk menjalani masa PSBB ini seperti yang tertulis di dalam aturan pemerintah. Baik itu sebagai pembeli atau penjual. Mungkin kita melihat, oh ada orang yang masih cari makan malam-malam. Bisa jadi dia sedang pulang kerja dan dia mencari makan. Oh dia masih jualan malam-malam. Bisa jadi dia baru buka jam 9 malam. Karena memang pelanggannya baru datang jam 9 sampai jam 3. Yang dapat dilakukan juga adalah kita memberikan semangat melalui status dan bagi tiap pihak yang harus mencukupi kebutuhan hidupnya di masa PSBB ini. Kita bisa membuat status, buatlah status yang mendukung mereka. Sama-sama buat status, kenapa harus mengeluarkan ujaran kebencian? Sama-sama membuat status, mari kita membuat status yang menawarkan pengharapan bagi orang-orang yang saat ini sedang gelisah. Inilah gerakan-gerakan sederhana yang dapat kita lakukan untuk menggeser suasana-suasana yang penuh dengan kecurigaan, pemaksaan, ujaran kebencian menjadi sebuah suasana yang penuh dengan keramah tamahan. Saya juga mau memberikan contoh dalam aras yang lebih luas, di mana keramah tamahan ini pun bisa diwujud nyatakan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya, ketika di masa-masa seperti sekarang ini, banyak pemerintah-pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan langsung serta-merta menuruti pemerintah pusat dengan mengatakan bahwa jam operasional tempat-tempat makan ataupun tempat-tempat perbelanjaan hanya sampai jam 7 atau jam 8 malam. Di kota Solo, justru kebijakannya ini kebijakan yang ramah dan kebijakan yang cukup berbeda dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Dan bahkan kebijakannya cukup mengagetkan ketika saya pertama kali membaca. Yang pertama adalah peraturannya berbunyi di mana tiap tempat makan ataupun tempat-tempat yang menjual makanan bisa beroperasi sesuai dengan jam operasional mereka masing-masing. Bukankah ini sebuah bentuk keramah tamahan yang sangat-sangat memperjuangkan masyarakat-masyarakat yang terkena dampak dari PSBB ini? Ini sebuah peraturan yang mampu melawan budaya ketidakramahan terhadap berbagai pihak di masa-masa PSBB ini. Dan juga menjadi kebijakan yang ramah terhadap sektor-sektor informal yang bergerak di malam hari. Dan ketika saya melihat peraturan ini, saya merasa lega. Masih ada kebijakan yang bersifat ramah. Karena jika kita cermati, corona tidak hanya muncul di malam hari kan, corona juga muncul 24 jam dan bahkan di siang hari potensinya lebih besar karena ada banyak sekali orang berinteraksi. Di siang hari suasana lebih ramai, tetapi kenapa hanya di malam hari yang dibatasi? Nah inilah yang kemudian coba dikelola oleh pemerintah Kota Solo. Pemerintah Kota Solo tidak menentang pemerintah. Pemerintah Kota Solo hanya berusaha memfasilitasi dengan kebijakan yang ramah. Kita bisa lihat peraturan nomor 2 dan nomor 3 ini menjadi peraturan yang juga mendukung gerakan pemerintah pusat dalam rangka mengurangi penyebaran COVID. Peraturannya memberikan kebijakan dan mengharuskan pemilik restoran mengurangi kapasitas pengunjung menjadi 50% dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Peraturan nomor 1
2 dan 3 ini tidak saling bertentangan, namun saling mengisi satu dengan yang lainnya dengan keramah tamahan. Dari sini kita bisa bersama-sama melihat bahwa bila kita mempunyai hati yang ramah, maka setiap hal yang keluar, setiap sikap kita itu akan menjadi sebuah sikap yang menunjukkan dukungan kita terhadap orang-orang di sekitar kita yang saat ini sedang bersama-sama berjuang. Nah, sebagai refleksi akhir, saya ingin memberikan refleksi saya, yaitu ini. Pandemi ini menjadi ujian keramah tamahan antar manusia di mana karakter tiap pribadi menjadi nampak dan terungkap. Bila mampu membangun keramah tamahan di masa pandemi, maka masa pandemi akan mampu dilewati dengan semangat saling mendukung tiap pribadi satu dengan yang lain. Yang mampu melawan pandemi ini bukan sekedar vaksin belaka, melainkan keramah tamahan yang diajarkan Yesus. Suatu hari nanti, jikalau kita semua sudah menerima vaksin, vaksin itu tidak akan ada gunanya bila hati kita masih dipenuhi dengan perasaan saling curiga, ujaran kebencian, dan hal-hal yang menimbulkan permusuhan. Namun sekalipun kita semua saat ini belum menerima vaksin, namun jika kita mampu membangun keramah tamahan dari dalam hati kita, maka masa pandemi ini akan mampu dilewati dengan penuh pengharapan. Selamat memperjuangkan keramah tamahan melalui berbagai sikap kita secara sederhana. Mari kita bersama berdoa. Ajar kami untuk kami mengurangi ujaran kebencian, ajar kami untuk kami mengurangi pemaksaan-pemaksaan kehendak dari satu sudut pandang belaka. Ajar kami juga Tuhan untuk kami mengurangi pikiran negatif kami, dan ajarlah kami juga Tuhan untuk memberikan dukungan-dukungan yang mampu untuk mendukung setiap sahabat kami yang saat ini sedang bersama-sama berjuang melewati masa pandemi ini. Setiap status-status yang kami buat, setiap komentar-komentar yang kami berikan akan mampu untuk menciptakan suasana yang penuh dengan cinta kasih ketika kami memberikan status dan juga komentar yang ramah. Kami siap untuk berbagi keramah tamahan, kami siap untuk berbagi pengharapan melalui setiap cara yang dapat kami lakukan. Ini kami ya Tuhan, kami siap memperjuangkan keramah tamahan bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami siap untuk berbagi keramah tamahan. Amin.